Selamat sore, Bu Maya dan teman-teman. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang review artikel yang berjudul Survei Tingkat Kemampuan Siswa dalam Mengerjakan Tes Berbentuk Jawaban Singkat atau Short Answer Test SMP Negeri 1 Mesuji. Kelompok kami terdiri dari 5 orang yang beranggota saya Cornelia Tisania Prima Dewi, Margarita Duta Ratih, Antonia Maria Ajeng, Nicholas Daritan, Yosia Adirahayu. Dalam penerapan jenis soal disesuaikan dengan tingkat pendidikan karena tidak semua bentuk tes cocok untuk peserta didik. Tes jawaban singkat dilakukan untuk mengukur kemampuan pengembangan terhadap daya ingat siswa serta dalam mengerjakan soal evaluasi. Dalam persoalan tersebut, maka dilakukan penelitian survei dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam mengerjakan tes berbentuk jawaban singkat. Bentuk soal jawaban singkat merupakan soal yang menghendaki jawaban dalam bentuk kata, bilangan, kalimat, atau simbol, serta jawabannya hanya dapat dinilai benar atau salah. Tes bentuk jawaban singkat adalah tes yang berupa butir soal atau tugas yang jawabannya diisi dengan satu kata atau satu kalimat yang hanya dapat dinilai benar atau salah. Dalam makalah ini, penulis bermaksud mereview artikel tentang survei tingkat kemampuan siswa dalam mengerjakan tes berbentuk jawaban singkat atau short answer test pada mata pelajaran IPS terpadu geografi kelas 7 SMP Negeri 1 Mesuji yang ditulis oleh Desi Febrionita Giarito. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian survei ini untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam mengerjakan tes berbentuk jawaban singkat atau short answer test. Subjek penelitian. Siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Mesuji berjumlah 30 siswa. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kelas 7 berjumlah 118 siswa dan sampel berjumlah 30 siswa diambil dari kelas 7. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik simple random sampling atau sampel acak. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Tes merupakan salah satu alat evaluasi. Suatu tes dapat dikatakan berhasil menjalankan fungsi ukurnya apabila ia mampu memberikan hasil ukur yang cermat. Ada dua jenis tes, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Bentuk tes terdiri dari tes subjektif, yaitu tes esai atau uraian, dan tes objektif, yaitu tes pilihan ganda, tes menjodohkan, tes benar salah, dan tes jawaban singkat atau short answer test. Hasil dan pembahasan. Poin pertama, berdasarkan analisis uji validitas tes, soal jawaban pendek yang valid sebanyak 22 item dan tidak valid sebanyak 8 item yang dijabarkan pada tabel 1. Poin kedua, berdasarkan reliabilitas soal yang reliabel terdapat sejumlah 27 item dan soal yang tidak reliabel sebanyak 3 item seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. Poin ketiga, berdasarkan tingkat kesukaran soal. Soal yang sukar sebanyak 5 item atau 16%. Sedangkan 14 item sebanyak 14% dengan kategori sedang dan soal yang mudah sebanyak 11 item atau 30% yang dijabarkan pada tabel ketiga. Poin keempat, yaitu berdasarkan analisis daya beda soal, baik 8 item
sebesar 27%. Cukup 17 item, yaitu 57%, dan kurang baik 5 item sebesar 16%, seperti yang dijabarkan pada tabel 4. Soal jawaban singkat yang tergolong sukar karena kalimat atau pertanyaan yang disajikan terlalu kompleks, sehingga siswa kesulitan untuk menebak alternatif jawaban yang benar. Kemudian, kalimat soal tidak terfokus pada inti jawaban kalimat dalam soal yang disajikan terlalu bertele-tele. Selain itu, materi yang ditanyakan kurang dikuasai oleh siswa. Lalu poin yang kedua, soal jawaban singkat yang tergolong mudah itu karena pertanyaan atau kalimat soal singkat sehingga memudahkan siswa menjawab soal dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, alternatif jawaban sangat mudah bagi siswa menjawab soal yang disajikan, kemudian kalimat soal dirumuskan dengan jelas dan tegas, serta komponen pertanyaan disajikan dengan rinci, dan setiap pertanyaan mempunyai satu alternatif jawaban yang benar. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hasil tes menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mengerjakan tes ditentukan oleh daya ingat dan tipe soal. Hal tersebut diketahui hasil persentase butir soal short answer test terdapat 16% soal tergolong sukar. Soal yang tergolong sukar cenderung bentuk soal yang terlalu panjang serta kalimat soal yang kurang jelas, sehingga menyebabkan siswa sulit untuk menjawab soal dengan baik. 47% tergolong sedang dan 37% soal tergolong mudah. Soal yang tergolong mudah cenderung bentuk soal yang pendek atau singkat, serta kalimat soal jelas dan mudah dipahami, sehingga siswa dengan mudah menjawab soal dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam menambah variasi bentuk instrumen dengan tetap memperhatikan kemampuan siswa dan jenis materi yang akan diujikan. Terima kasih. Terima kasih.